Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 16 Maret 2020. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 15a. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagian persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu.
Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 4 ayat 24 sampai 30. Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah sama-sama baik. Pada satu kesempatan, seorang reporter bertanya kepada seorang petani tentang rahasia jagungnya yang memenangkan kontes untuk produk terbaik. "Mengapa Anda berbagi benih jagung terbaik Anda dengan tetangga Anda jika Anda juga mengikuti kontes yang sama tahun demi tahun?" tanya reporter itu. "Anda akan lihat, Tuan," kata petani itu. "Angin membawa serbuk sari dari jagung matang dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Jika tetangga saya menanam jagung dengan kualitas lebih rendah, penyerbukan silang akan terus menurunkan kualitas produksi. Jika saya menanam jagung yang baik, saya harus membantu tetangga saya untuk melakukan itu juga. Sama halnya dengan situasi di dalam hidup ini. Mereka yang memutuskan untuk hidup dengan baik harus membantu orang lain agar hidup dengan baik." Saudara terkasih, Tuhan Yesus setelah beberapa waktu berkhotbah di desa-desa dan kota-kota di Galilea, kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Yesus mau mewartakan dan membagikan kebaikan pada orang-orang di kampung halamannya. Namun demikian, ternyata mereka menolaknya. Orang-orang hanya melihat Yesus sebagai putra Yusuf, si tukang kayu. Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Bagi orang yang melakukan penolakan, karya penyelamatan Allah sukar tak akan diterimanya. Saudaraku terkasih, pada masa Prapaskah ini, baiklah kita sadari penolakan kita terhadap Tuhan serta sesama. Bila kita sepenuhnya memahami kesalahan yang kita perbuat, maka kita akan bersikap rendah hati dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita akan membuka hati dan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dan sesama. Kita akan membuat orang lain bahagia ketika kita dapat menerima mereka apa adanya.
Kita akan kurang menderita jika kita mampu menerima diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bila kita kurang mengkritik dan lebih mencintai, maka hidup terasa lebih indah. Jika kita menemukan hal positif dalam diri setiap orang, hidup kita akan layak dijalani. Bersyukur dan bergembiralah atas setiap pengalaman hidup kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin.